Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, rahmat, hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pada hari ini. Dan tak lupa juga sholawat kita sampaikan untuk Nabi besar kita, yaitu Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga dan para sahabatnya sampai di akhir zaman. Amin ya robbal alamin. Ya anak-anakku, sebelum kita lanjut, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, materi yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini yaitu masalah korelasi produk momen. Yang kita bahas adalah yang person, ya. Sebab korelasi produk momen itu biasa dinamakan person, ya. Atau yang satu lagi akan kita bahas yaitu korelasi Reng-Spearman, ya. Nah, kalau data kita merupakan terdiri dari dua variabel dan kita ingin mengetahui berapa kuat hubungan di antara kedua variabel tersebut, kita namakan atau yang kita akan bahas adalah koefisien korelasi. Ya, jadi koefisien korelasi adalah untuk mengetahui berapa kuat hubungan di antara kedua variabel tersebut. Sedangkan kalau korelasinya adalah mengenai hubungan, ya, hubungan di antara dua variabel, ya. Yang akan kita bahas pada saat ini adalah korelasi produk momen atau person, ya. Nah, ada syaratnya. Jika hasil pengamatan kita adalah menggunakan skala pengukuran minimal interval. Nah, kalau skala pengukuran kita minimal interval, berarti kalau kita akan menghitung koefisien korelasinya adalah menggunakan persen, ya, sebab kalau nanti skala pengukurannya ordinal bukan persen yang akan kita bahas, ya. Jadi ini asumsi atau ketentuannya adalah jika data pengamatannya adalah minimal interval, ya. Anak-anakku ingat waktu pertemuan sebelum UTS materinya ada beberapa skala pengukuran, ya. Nah, rumus untuk koefisien korelasi persen anak-anakku bisa lihat, ya, dalam layar ini, yaitu R kecil, ya, pakai R kecil sama dengan N kecil dikalikan penjumlahan, ya, perkalian antara X dengan Y dikurangi penjumlahan dari variabel X dikali penjumlahan dari variabel Y, lalu dibagi akar, panjang akarnya, ya. Ada dua kurung interval, ya. Interval pertama adalah atau kurung besarnya adalah N kecil dikalikan penjumlahan dari X yang sudah dikuadratkan, ya. Lalu dikurangi penjumlahan X yang dikuadratkan. Lalu kurung buka yang keduanya adalah N kecil dikali dengan penjumlahan dari Y yang dikuadratkan dikurangi penjumlahan Y dikuadratkan. Itulah, ya, anak-anakku harus menghitung secara demikian. Nah, itu adalah perhitungan sangat sederhana kok anak-anakku, ya. Nah, lalu koefisien korelasi R adalah terletak di antara nilainya -1 sampai dengan +1. Ya, apa maknanya minus dan positif? Jadi nilai koefisien korelasi itu boleh minus, ya, boleh minus dan boleh positif, ya. Jika nanti nilai R-nya adalah sama dengan 0, ya. Yang pertama adalah jika nilai R-nya nanti setelah kita hitung ternyata koefisien korelasinya sama dengan 0, berarti apa maknanya? Berarti tidak ada hubungan antara variabel X dengan variabel Y, tidak ada hubungan, ya. Tetapi jika nilai R-nya lebih besar 0 itu jadi nilainya positif, ya, atau misalnya 0,75, 0,25 tapi positif, ya. Itu menyatakan ada hubungan positif antara variabel X dengan variabel Y, ya. Jadi semakin dan hubungannya bagaimana kalau hubungannya positif tersebut? Jika semakin tinggi variabel X, maka nilai untuk variabel Y juga akan bagaimana?
tinggi pula, ya jadi searah. Kalau X, jadi dalam pengertian kalau X naik, maka Y pun akan naik. Kalau X turun, maka Y akan turun. Demikian ya. Nah, tetapi kalau R lebih kecil 0, itu artinya adalah nilainya negatif. Negatif misalnya 0,5, 0,9, pokoknya maksimum sampai -1 ya, negatif 1 ya kalau untuk yang R lebih kecil 0. Demikian pula kalau tadi R yang lebih besar 0 itu sampai positif 1 ya maksimumnya ya. Nah, apa artinya kalau kita kembali lagi dari R yang lebih kecil 0 atau mempunyai nilai negatif tadi ya. Jadi jika X-nya tinggi, maka Y-nya akan turun karena dia negatif, atau X-nya naik, Y-nya turun. Jadi kebalikannya ya. Kalau positif tadi searah, kalau negatif bertentangan ya. Apa contohnya? Misalnya kalau yang nilai negatif, koefisien korelasi negatif misalnya harga BBM makin naik, maka daya beli konsumen akan mengalami penurunan. Nah, itu misalnya ya. Misalnya demikian ya. Oke, kalau yang positif misalnya soal yang ibu berikan sangat mudah sehingga anak-anakku mendapat nilainya pun baik-baik semua ya, itu dia. Jadi mempunyai nilai positif ya, itulah apa pengertian dari koefisien korelasi ya. Jadi ada hubungan positif, ada hubungan negatif, dan ada yang sama dengan 0 ya. Berarti tidak ada hubungan di antara kedua variabel tersebut. Nah, untuk contohnya coba sekarang ya kita sama-sama ya. Contohnya PT Sehat adalah salah satu perusahaan farmasi. Hasil produksi selama 5 hari tentang banyaknya jam kerja, yaitu dalam jam, dan hasil produksi obat dalam ton adalah sebagai berikut. Bisa anak-anakku lihat dalam tabel tersebut ya. Nah, ini karena hanya satu contoh, jadi kita hasil produksinya hanya 5 hari kerja saja ya. Jadi ini N kecilnya sama dengan 5 kan ya. Nah, jam kerja atau X, hasil produksi obat atau Y yang dalam ton tersebut ya. Nanti waktu kita perhitungannya kita menggunakan ada tabel bantu ya, ada tabel bantu ya. Nah, sekarang berapa koefisien korelasinya ya antara hasil produksi obat dengan apa hasil jam kerja dan hasil produksi obat jika skala pengukurannya adalah interval. Nah, berarti kita untuk menghitungnya menggunakan sheet percent ya. Nah, sekarang inilah tabel bantunya ya. Kita tadi ada variabel X, ada angkanya 7, 5, 8, 7, 8, lalu Y-nya 9, 7, 8, 8, 9, lalu kolom tabel bantunya tadi kan ada penjumlahan perkalian antara X dengan Y, berarti sekarang kita harus menghitung kolom berikutnya, X dikali Y, jadi 7 dikali 9, 63, 5 dikali 7, 35, begitu seterusnya sampai yang pengamatan kelima ya. Lalu tadi juga ada rumus sigma X kuadrat, yang X dikuadratkan. Berarti dari datanya yang 7 dikuadratkan. 7 kali 7, 49. 5 dikali 5, 25. Begitu seterusnya ya. Demikian pula untuk Y kuadratnya. Jadi dari data yang Y angka 9, kalau dikuadratkan berarti 81. 7 dikuadratkan 49. Begitu seterusnya, sehingga dari kolom tabel bantu ini kita bisa menghitung penjumlahan dari variabel X, yaitu sama dengan 35 atau sigma X. 35 diperoleh dari mana? 7 ditambah 5, ditambah 8, tambah 7, tambah 8. Nah, begitu seterusnya ya. Jadi dari penjumlahan sigma Y 41, lalu hasil perkalian X dengan Y kalau kita jumlahkan, simbolnya sigma X kali Y adalah 290, lalu kalau X-nya dikuadratkan, maka penjumlahan X kuadratnya adalah 251. Demikian pula untuk Y kuadratnya, kalau kita jumlahkan sigma Y kuadratnya 339. Nah, kolom bantu tersebut atau nilai-nilai yang sudah kita peroleh, kita untuk menghitung koefisien korelasi persen ya. Nah, data-data tersebut hasil perhitungannya kita masukkan ke rumus. Sangat mudah kan ya anak-anakku ya. Nah, tadi N kecilnya kita sepakati 5. Lalu sigma XY kita lihat dari tabel bantu adalah berapa? 290. Lalu dikurangi penjumlahan dari X yang kita lihat sama dengan 35, lalu dikalikan penjumlahan Y yang sama dengan 41, kita masukkan ke rumus tersebut. Lalu dibagi akar.
Ya, kurung kurawal yang pertamanya, N kecilnya adalah 5, sigma X kuadratnya kita lihat dari tabel bantunya adalah hasilnya 251, lalu dikurangi penjumlahan X adalah 35, lalu dikuadratkan, nanti hasilnya berapa. Ya. Demikian pula untuk kurung kurawal yang berikutnya, N kecilnya 5, lalu sigma Y kuadratnya kita lihat dari tabel bantunya, sudah kita hitung tadi 339, lalu dikurangi sigma Y. Sigma Y-nya adalah 41, lalu nanti anak-anakku harus dikuadratkan. Nah, ini adalah perhitungan sangat sederhana kan ya anak-anakku ya. Jadi 5 dikali 290 berapa, lalu 35 dikurangi, 35 dikali 41 berapa, lalu yang bawahnya 5 dikali 251 hasilnya berapa, lalu dikurangi dari hasil dari 35 dikuadratkan. Ya. Demikian pula yang kurung kurawal berikutnya adalah 5 dikali 339 hasilnya berapa, nanti dikurangi dari 41 yang dikuadratkan. Nah, itu adalah perhitungan sangat sederhana sehingga diperolehlah R kecilnya sama dengan 0,73. Sehingga sudah terjawab ini anak-anakku. Berarti koefisien korelasi antara jam kerja terhadap hasil produksi obat adalah 0,73. Nah, itulah anak-anakku, mudah sekali kan ya. Nah, anak-anakku, jadi di sini dituntut ketelitian saja dan kesabaran ya waktu anak-anakku menggunakan kalkulator ya. Nah, inilah materi koefisien korelasi persen. Nah, seperti biasa anak-anakku kerjakan soal latihannya ya supaya anak-anakku lebih memahaminya, dan nanti kalau ada persoalan atau soal waktu di UAS anak-anakku insya Allah bisa cepat menjawabnya ya. Nah, inilah materi yang dapat Ibu sampaikan pada kesempatan ini. Marilah kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu mohon izin akan live meeting ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf lahir batin ya. Anak-anakku maaf lahir batin ya. Ibu mohon izin akan live meeting ya.